ini adalah soalnya ya, jadi ada list obat. Kalau di sini berarti kan list obatnya itu adalah hasil stock of name. Berarti list yang obat di sini apakah semuanya dimusnahkan apa tidak? Tidak. Ya, tidak dimusnahkan ya. Berarti mahasiswa diharapkan bisa memilah gitu ya, mana obat yang bisa dimusnahkan dan mana yang masih baik gitu. Nah, ini rata-rata sih sudah benar ya, walaupun masih ada yang salah-salah atau ada yang kelebihan gitu ya yang harus dimusnahkannya. Coba, kalau dari data ini yang harus dimusnahkan itu yang mana dan alasannya apa? Di sini Bu, Siladex sirup, paracetamol, sama Hupagrip. Oke, Siladex sirup karena apa? Ini ya, Karena Siladex. sudah expired, Ibu. Siladex sirup karena expirednya September 2025, kita di Oktober 2025 ya. Terus apa lagi? Paracetamol sirup karena botolnya pecah. Paracetamol sirup karena botolnya rusak. Berarti karena rusak ya, tapi expirednya masih oke. Kalau Hupagrip karena apa? Hupagrip enggak, Ibu. Hupagrip tidak ya. Jadi Tidak. yang dimusnahkan adalah Siladex sirup dan paracetamol. Siladex alasannya karena apa ini? Karena expired kalau yang Karena Siladex. expired date dan paracetamol karena Kemasannya rusak. yang rusak. Oke, kita ini udah hafal ya soalnya ya. Kita ke lembar kerjanya. Nah, ini sih sebenarnya yang menyebabkan hampir hampir berapa ya mahasiswa ya? Saya satu hari satu harian satu harian kalau Sunda. Salah, bukan ini. Itu salah ya. Kerja. Eh, Oke, sudah terlihat ya. Ini yang dimintanya apa di lembar kerja pertama? Hasil dari stock of name. Hasil dari stock of name. Tadi ada 6 obat hasil stock of name. Berarti semuanya ditulis di sini atau hanya yang kadaluarsa saja ya, atau yang hanya dimusnahkan saja. Kalau judul obatnya list obat hasil stock of name. Semua, Ibu. Semua seharusnya. Semua. Nah, itu yang kebanyakan mahasiswa itu salah ya, atau nilainya tidak sempurna. Jadi sudah bisa menetapkan kriteria pemusnahannya, tapi salah mendefinisikan lembar kerja pertama. Gitu. Jadi rata-rata di sini ngisinya cuma dua ya, yang tadi dimusnahkan saja, Siladex sama paracetamol. Itu padahal harusnya semua obatnya dipindahkan, baru di sininya di usulan pemusnahannya dikasih keterangan perlu dimusnahkan atau tidak. Kemudian, untuk cara pemusnahan, apakah semua obatnya ditulis cara pemusnahannya atau hanya yang akan dimusnahkan saja? Seharusnya yang dimusnahkan saja, Ibu. Iya, harusnya yang dimusnahkan saja. Jadi, yang usulan pemusnahannya tidak, gitu. Berarti tidak perlu ditulis cara pemusnahannya. Kemudian, tadi kan obatnya ada paracetamol ya, sirup sama Siladek ya. Nah, cara pemusnahannya paracetamol sirup sama Siladek sirup sama apa enggak? Mereka golongannya sama apa enggak? Maksudnya, nah untuk Sama, golongan Ibu. itu sama ya, sama-sama obat bebas. Berarti cara pemusnahannya sama enggak? Sama, Ibu. Sama. Berarti di sini tulis cara pemusnahannya mulai dari misalkan dituangkan sirupnya ke wadah atau diencerkan ya, diencerkan, kemudian dibuang ke ipal, kemasannya kayak gimana gitu ya, kemasannya dirusak.
dilepaskan labelnya dan lain-lain, itu adalah cara pemusnahannya. Untuk si ladek sirup tidak perlu ditulis lagi, cukup apa nih kata keterangannya? Idem, misalkan idem si ladek, misalkan seperti itu ya, biar untuk mempersingkat waktu. Jadi sebenarnya harusnya cukup gitu ya waktunya, cuman ada yang berlebihan isinya kerajinan gitu. Itu jadi kurang gitu waktunya. Ini jika lembar kerjanya judulnya list obat hasil stok opname. Untuk cara pemusnahan rata-rata sudah benar ya, sudah sesuai dengan eh, yang kemarin kita FGD ya, bahwa kalau sirup berarti harus diencerkan terlebih dahulu atau dikocok dulu jika ada endapan gitu ya. Kemudian dibuang ke WC atau ke IPAL, itu ada yang ke WC, ada yang ke wastafel, ada yang ke IPAL, itu semuanya saya benarkan. Kemudian yang lupa, yang suka lupa adalah kemasannya. Ya, labelnya harus dicopot dulu, labelnya dicacah atau digunting, botolnya ditanam. Nah, itu yang rata-rata kurang gitu ya. Tapi untuk sediaannya rata-rata sudah benar cara pemusnahannya. Cuman ada yang berlebihan, ada yang nulis cara pemusnahannya itu yang harus didiamkan selama beberapa minggu. Padahal itu khusus untuk apa yang didiamkan itu? Antibiotik jika tidak ada Biotik. larutan asam basa sebagai pengencer di tempat kerja Iya, tersebut. benar ya. Jadi yang cara pemusnahannya setelah diencerkan itu didiamkan selama 1 minggu atau lebih itu khusus untuk antibiotik saja. Jadi kalau bukan antibiotik tidak perlu ada tahapan itu gitu. Ya, untuk antibiotik boleh milih didiamkan selama 1 minggu. Ya, tadi seperti Julius bilang, itu pilih aja salah satu ya. Maksudnya kalau untuk nanti ada soal gitu, pilih salah satu, bisa didiamkan atau misalkan tadi ditambahkan basa atau asam gitu ya. Itu hanya untuk antibiotik. Jadi kalau ini obatnya biasa nggak perlu lagi. Nah, saya eh, perlihatkan lembar kerja jenis satu lagi ya, satu jenis lagi. Hmm. Nah, ini adalah satu jenis lembar kerja. Kalau di pemusnahan kayak tadi, tadi kan judulnya hasil stok opname. Kalau di sini judulnya apa? Hasil pemusnahan obat golongan psikotropika. Berarti di sininya apakah semua hasil stok opname ditulis atau gimana? Kalau judul tabelnya seperti ini. Yang hanya obat yang mengandung psikotropik saja, Bu. Semua obat yang mengandung psikotropik, apa yang harus dimusnahkan obat psikotropik? Yang harus dimusnahkan obat yang ada kandungan psikotropiknya. Iya, benar gitu ya. Jadi nanti kalau mengerjakan, boleh lihat tugasnya atau lihat judul lembar kerjanya itu tabel apa sih gitu. Ya, jadi sebenarnya ya tadi sudah semuanya sudah ngerti, sepertinya sudah tahu caranya, cuman kurang teliti gitu. Ya, pertama kurang teliti menafsirkannya, yang kedua adalah kurang cepat menulisnya gitu ya. Jadi nggak sempat sampai akhir ya. Itu sih yang membuat tidak superior gitu rata-rata. Kita lanjut ke berita acara. Nah, ini yang sangat bervariasi sekali berita acaranya ya, jawabannya. Nah, kita balik lagi ke berita acara. Nah, ini di sini pertama yang di sini harusnya apa? Berita acara pemusnahan itu ada berapa macam sih? Ada berapa macam jenis berita acara kemarin waktu FGD? Berita acara pemusnahan obat ada 3. Pertama obat bebas. Bebas, Kedua obat, keras, enggak, obat keras masuknya ke obat, oh bebas sih, obat Bu. biasa maksudnya ya. Oh, obat Obat biasa. biasa. Terus OOT benar. Satu lagi Narkotika. narkotika psikotropika. Itu harusnya isinya itu. Ya, yang di sini kayaknya masih pada bingung gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian hari ini, misalkan hari ini hari Jumat, tanggal. Banyak yang isi cuman tanggal 15. 15 apa? Ya,
kalau tanggal itu kan berarti lengkap ya, 15, kecuali misalkan di sini tanggal, bulan, tahun. Nah, itu baru bisa kan. Kalau tanggal doang berarti seharusnya Oktober gitu, 2025 gitu ya. Permenkesnya udah pada rata-rata setengahnya bisa ya. Permenkesnya nomor 73 ya, tahun 2016, karena ini obat biasa. Nama pengelola apotek dan nomor SIPA udah pada benar semua ya. Aneh aja ya kalau salah gitu ya, kalian nggak tahu identitas sendiri. Nah, di sini ya, ya yang masih terkecoh ada yang jadi apotek Unjani, ada yang alamatnya berubah, padahal ada di soalnya. Ya, di soalnya. Coba kita lihat soal dulu biar ingat. Ya, kalau ada di soal berarti isi sesuai soal. Ternyata apotek apa? Nama apoteknya apotek apa? Apotek Apotek Anda, Anda, Ibu. Apotek Anda alamatnya? alamatnya di Jalan Jalan Raya Raya 1. 1. Iya, alamatnya di Jalan Raya 1. Ya, masih pada banyak yang tiba-tiba ngarang apoteknya tuh jadi di mana gitu ya. Rata-rata sih Unjani. Ini kalian makanya kayaknya kalau anak Unjani itu sangat berdedikasi ke Unjani gitu ya. Jadi ingatnya tuh Unjani aja ya. Apotek Unjani, Jalan Unjani gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tolong perhatikan ya karena kan apa ya penguji itu sudah punya seperti yang tadi Bu Suci perlihatkan ya sudah punya rubrik penilaian gitu ya jadi di sini ya di rubrik intinya kalau di kunci jawabannya nama apoteknya mahasiswa menulis apotek Anda gitu mahasiswa menulis Jalan Raya nomor 1 gitu gitu jadi kan salah ya padahal sebenarnya benar gitu. Nah ini kalau untuk tempat dilakukan pemusnahan ini sebenarnya boleh di mana saja, tapi biasanya di belakang apotek, di apotek gitu ya, dan lain-lainnya. Ini yang penting diisi dan tempatnya tidak di luar apotek itu masih saya benarkan gitu. Tapi ada yang jawabannya di Bepom, di Dinkes gitu, saya nggak ngerti sih ya, itu dari mana. Ya, jadi yang benar ya di sekitar apotek situ, karena obatnya obat biasa gitu ya. Kemudian, nah ini, kalau dihitamkan artinya apa? Atau diabukan artinya apa? Diisi nggak? Tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Ada yang masih ngisi, bahkan di sini saksinya nama saya, ya Allah, gitu ya. Nama saya Ana, terus nama teman-temannya gitu ya. Ini berarti kalau sudah hitam tidak perlu diisi. Ingat ya, diisi dan lain-lain itu tidak perlu. Kemudian, berita acaranya dibuat rangkapnya berapa? Rangkapnya kalau berdasarkan Permenkes 73 itu adalah rangkap 4 ya. Nah, ini ditulis dibuat rangkap kemana saja. Kan yang benar adalah Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, Balai POM ya, bukan BPOM. Beda nggak BPOM sama Balai POM? Beda nggak Balai POM Beda, Ibu. dengan Badan POM? Beda kan? Jadi yang benar adalah Balai POM dan satu di Arsip. Yang saya lucu itu adalah mahasiswa sudah benar, ini hampir excellent ya mahasiswanya. Ini udah benar dibuat rangkapnya apa saja, kemudian isinya benar. Nulis rangkapnya, rangkap 2 gitu. Udah jelas ini ada 4 ya. Di sininya nulisnya rangkap 2 gitu kan. Itu berarti hal-hal yang karena kurang teliti gitu ya. Ininya udah bener, ininya salah gitu. Ini juga ya saksi yang kalau dihitamkan berarti tidak perlu diisi. Nah ini harus tanda tangan, harus nama dan biasanya nomor sipanya NIM gitu ya. Kalau ada cap, pakai cap. Kalau nggak ada cap sebenarnya nggak perlu dicap gitu. Tapi kalau misalkan di mejanya, kemarin kan di mejanya nggak ada cap ya. Kalau di mejanya ada cap berarti di sini harus dicap. Ini adalah daftar obat yang dimusnahkan ditulis. Nah, baru di sini adalah yang ditulis hanya daftar obat yang dimusnahkannya saja. Kemudian ada harus tanda tangan, nama lagi, dan nomor sipap. Kalau saran saya sih kalau merasa kira-kira tidak cukup waktunya ya kalian isi tanda tangan dulu lumayan jadi dapat nilai berapa nih? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6 gitu. Tapi walaupun kalian isi cuma tanda tangan doang, 6 tuh belum dapat nilai 1 ya. Jadi kalau nggak salah dapat nilai 1 tuh kalau sudah mengisi 10 poin gitu, kalau nggak salah ya. Jadi memang harus diisi. Ya, itu kemudian apa lagi ya yang saya highlight? Oh, tadi coretan ya. Coretan boleh ada apa tidak boleh asalkan di paraf. Jadi kalau ada coretan tidak paraf nanti di poin sikap perilaku profesionalnya
kurang gitu karena ada coretan. Tapi kalau coretnya di paraf itu dianggap tidak ada coretan. Kemudian ini udah ya, tanggal sudah, peraturan ya, nama apotek, tempat pemusnahan sudah. Udah sih kalau di stasiun pemusnahan itu ya rata-rata kesalahannya. Ada yang ingin tanyakan untuk stasiun pemusnahan atau sudah sadar ya kesalahannya ya? Tolong jangan diulangi nanti buat ujian praktikum ya hari Senin ya. Kalau tidak ada, mungkin izin saya tutup ya karena Pak Oscar sedang ada urusan lanjut. Saya tutup untuk evaluasi hari ini. Sampai bertemu nanti hari Senin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan.